Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini marilah kita tuangkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menyelenggarakan kegiatan Ramadan dan Talk Show bersama PAC dan PKPT se-Kabupaten Kediri. Rekan dan rekanita, saya Sulfi Nuriana sebagai pembawa acara di sini. Nanti kita akan berbincang-bincang hangat dengan narasumber-narasumber yang hebat. Kira-kira siapa saja ya? Baik, Sulfi punya pantun nih ya. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa beli air dalam kemasan. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan. Nah, telah hadir di samping Silvi nih, Ketua IPNU dan IPPNU dari pimpinan anak cabang Banyakan. Boleh dikenalkan ya dari rekan Ketua IPNU terlebih dahulu. Monggo rekan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudam Abiyaksa, saya dari PAC Banyakan. Alamat rumah saya berada di Desa Jatirjo di Kecamatan Banyakan. Dan sekarang saya masih kuliah di Kota Kediri dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, dengan rekan Abi ya. Di sini ada rekan Nita siapa? Bisa diperkenalkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah, biasa dipanggil Rekanita Ina. Saya dari pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan. Alamat rumah saya Dusun Bolawen, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan. Untuk pendidikan terakhir saya yaitu S1 PG PAUD di Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri. Baik, rekan dan rekanita telah hadir di samping saya. Rekan Abi dan rekan Nita Ina selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Banyakan. Nah, berbicara soal pengalaman berorganisasi, mulai kapan sih bergelut di organisasi rekan dan rekan Nita itu? Mulai dari rekan Abi bisa dijawab. Ya, kalau saya sebenarnya sudah dari tingkat SD itu sudah ikut dalam IPNU dan IPPNU, tapi setelah itu saya hijrah di kota orang. Saya sempat vakum dan alhamdulillah 2 tahun ini saya sudah aktif kembali. Oke, sudah lama ya sejak SD, tapi ada jeda untuk berhijrah dan dimulai 2 tahun belakangan ini. Iya. Oke, dari rekan Nita Ina. Dulu saya ikut di IPNU dan IPPNU itu saya termotivasi oleh seseorang. Dan kemudian saya diajak bergabung oleh Rekanita Lala di pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan. Terus kemudian aktif sampai sekarang. Oke, jadi termotivasi oleh seseorang dan juga diajak oleh Rekanita Lala yang sekarang menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kediri hingga saat ini bisa bertahan gitu ya Rekanita? Ya. Untuk rekan Abi nih, gimana cerita awal masuknya berorganisasi gitu? Bisa diceritakan rekan? Iya. Waktu itu saya belum tahu mengenai tentang IPNU IPPNU itu apa, saya belum tahu. Tapi ketika saya melihat teman-teman saya semua ikut di IPNU dan IPPNU itu, saya jadi semakin penasaran dengan IPNU dan IPPNU itu. Waktu itu saya sangat masih kecil pada zaman itu. Dan setelah itu saya ingin untuk ikut suatu kegiatan dan ternyata itu sebuah kegiatan Magesta. Jadi saya langsung masuk IPNU itu langsung Magesta begitu ceritanya. Jadi diawali dan kepo ya. Kepo apa sih IPNU gitu ya. Iya. Dan ikut kaderan yang pertama yaitu Magesta. Jadi seperti itu. Cuma luar biasa sekali ya awal masuknya rekan Abi dan juga rekan Nita Ina ini. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita kulik lebih dalam lagi ya teman-teman. Baik, 2013 awal berorganisasi untuk rekan Nita Ina. Nah, mungkin bisa diceritakan kaderisasi NU apa saja yang sudah diikuti oleh rekan Nita Ina.
Ya, mulai awal tahun 2013 itu saya ikut Makesta di PAC Ngronggot. Kemudian setelah itu saya kan vakum selama 4 tahun. Kemudian saya mengikuti Lakmut di PAC Banyakan. Terus mengikuti Lakut pada tahun 2019 di PC IPNU IPPN Kabupaten Kediri. Terus selain pengkaderan di IPNU IPPNU, saya juga mengikuti PKPNU Angkatan 2 di MBCNU Kecamatan Banyakan. Itu cukup. Cukup. Oke, sangat luar biasa sekali, banyak sekali pengkaderan yang telah diikuti rekanita Ina ini. Bahwasanya dari tingkatan paling dasar hingga tinggi ya, mulai dari Makesta, Lakmut, PKPNU dan juga lain sebagainya ya. Baik rekan dan rekanita, tadi sudah berbicara soal kaderisasi di tingkat Nahdlatul Ulama. Sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira rekan Abi menjabat sebagai apa saja di organisasi Nahdlatul Ulama ini? Untuk jabatan saya pernah 1 tahun menjadi ketua IPNU di Ranting saya khususnya. Dan sekarang saya di PAC Banyakan. Seperti itu ya. Kalau rekanita Ina sendiri, mungkin bisa diceritakan tentang jabatan di Nahdlatul Ulama sendiri. Kalau jabatan saya di IPPNU, awal mulanya saya menjadi anggota di Departemen Organisasi, kemudian ada reshuffle, saya menjadi bendahara. Terus pada tahun 2019 saya diamanahkan menjadi ketua IPPNU Kecamatan Banyakan. Oke, begitu ya. Sangat luar biasa sekali. Rekan dan rekanita, itulah tadi perkenalan dan perbincangan kita tentang narasumber hebat pada hari ini. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan seputar IPNU IPPNU di PAC Banyakan ya. Dan untuk pertanyaan yang pertama adalah tentang jumlah ranting yang ada di PAC Banyakan. Bisa dijawab oleh rekanita Ina. Monggo. Terima kasih. Sebenarnya di IPNU IPPNU PAC Banyakan itu ada 26 ranting. Namun saat ini yang terbentuk masih 8 ranting IPPNU dan 11 ranting IPNU. Oh, jadi begitu rekan dan rekanita, di pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan ada 26 ranting dan 8 IPNU yang sudah terbentuk dan 11 IWNU yang sudah terbentuk. Mungkin bisa disebutkan ranting mana sajakah yang sudah terbentuk rekan Abi? Untuk ranting yang sudah terbentuk, salah satunya ada di paling ujung, ya ini ranting IPPNU Pojok, Desa Pojok Pak Ina ya. Untuk yang selanjutnya yakni ada ranting IPNU dan IPPNU Kaligayam, terus ranting IPNU IPPNU Bulawen, ranting IPPNU Tiron, ranting IPNU dan IPPNU Dahu, ranting IPNU dan IPPNU Jatirjo, ranting IPNU dan IPPNU Sotopeng, ranting IPNU dan IPPNU Kamal, ranting IPNU dan IPPNU Sendang, ranting IPNU dan IPPNU Banyakan, ranting IPNU dan IPPNU Maron, ranting IPNU dan IPPNU Ngablak, terus yang terakhir IPNU dan IPPNU ranting Jabon. Ya benar. Oke, jadi itu tadi ranting-ranting IPNU dan IPPNU yang sudah terbentuk di pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan ya. Berarti di pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan ada beberapa ranting-ranting yang belum terbentuk ya. Bisa dijelaskan mengapa kok masih ada ranting-ranting yang belum terbentuk di Kecamatan Banyakan? Bisa dijawab oleh rekanita Ina. Kalau di PAC Banyakan itu terdapat beberapa ranting yang belum terbentuk. Itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama karena faktor geografis, letaknya di pegunungan, sehingga kita sulit untuk mengajak koordinasi untuk membentuk ranting tersebut. Terus selanjutnya permasalahannya juga pada ranting tersebut itu terdapat mayoritas aliran bukan kita. Bukan Nahdlatul Ulama gitu maksudnya ya? Bukan Nahdlatul Ulama, sehingga kita juga sulit untuk mendirikan ranting di desa tersebut. Sehingga pada periode saat ini kita melanjutkan program pembentukan ranting-ranting.
seharusnya dilaksanakan pada bulan-bulan ini, namun karena ada pandemi, untuk itu program pembentukan ranting sedikit terkendala. Di cancel lebih dahulu, nanti cancel akan dulu. Insyaallah diselenggarakan di kemudian hari. Oke, siap. Terima kasih rekanita Ina. Baik rekan dan rekanita, kita berpindah ke rekan Abi berbicara soal periode kepengurusan pimpinan anak cabang Banyakan. Sudah berapa periode berjalan ini di pimpinan anak cabang Banyakan? Ya, untuk periode yang sudah berjalan selama ini ada 9 periode Mbak Ina ya. kita di periode 9. Periode 9. Bisa diceritakan mungkin? Untuk ketua sebelum saya ada rekan Anwar dan rekanita Lala. Yang sekarang rekanita Lala menjadi ketua Mbak ya. Ketua PCI BPN Kabupaten Kediri. Iya. Dan rekan Anwar juga menjadi salah satu pengurus di IPNU Kabupaten Kediri. Terus sebelum itu ada rekan Alvan dan rekanita pengurus PW IPNU Jawa Timur. Terus sebelumnya ada rekan Jarwanto dan rekanita Nurma. Terus sebelumnya ada rekan Anton Markum dan rekanita Rosa. Itu juga demisioner ketua PW Jatim dan juga demisioner pengurus pimpinan pusat. Jadi demisioner dari pengurus pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan sangat luar biasa sekali, di mana beberapa demisionernya ada yang sampai tembus di pimpinan wilayah dan juga pimpinan pusat. Jadi seperti itu ya. Rekan dan rekanita, tadi kita sudah berbicara soal periode, tentang pengurus yang ada di pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan. Sekarang kita beralih ke pertanyaan tentang program kerja yang ada di pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan. Kira-kira apa saja sih program-program yang diunggulkan di pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan? Bisa dijawab, monggo rekan Nita. Untuk program di PAC Banyakan ada beberapa program yang kami unggulkan. Salah satunya ada madrasah digital, ada juga koinisasi pengurus IPNU IPPNU PAC Banyakan. Terus kami juga akan mengadakan bakti sosial peduli COVID, yang mana kita membagikan 100 paket sembako untuk kaum duafa. Baik, tentang program kerja unggulan dari pimpinan anak cabang Banyakan yang paling saya tertarik adalah yang madrasah digital. Nah, itu bisa diceritakan atau bisa dideskripsikan gimana sih program yang madrasah digital itu? Monggo. Untuk madrasah digital ini salah satu program dari minat bakat. Yang mana program ini untuk memfasilitasi minat dan bakat anak-anak di zaman milenial yang tidak bisa lepas dari digital. Ini kan biasanya anak-anak suka selfie, suka update status, terus kemudian suka buat TikTok. Nah, untuk itu kita memfasilitasi dengan mengadakan pelatihan untuk mengasah agar mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi untuk yang program madrasah digital ini lebih ke pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada di era milenial saat ini. Gitu. Ya. Setelah kita mengkulik tentang program kerja dari PAC Banyakan, untuk masalah kaderisasi, apa kabar nih kaderisasi di Kecamatan Banyakan? Apakah berjalan atau ada kendala-kendala seperti apa, bisa diceritakan rekan dan rekanita? Sebenarnya pengkaderan di Kecamatan di PAC Banyakan ini sudah mau dilaksanakan yang insya Allah bertepatan pada bulan Juli ini, yaitu Lakmut. Dan mudah-mudahan pandemik ini sudah segera berakhir. Ya, amin. Semuanya berdoa seperti itu ya. Dan sebelumnya kita juga mengadakan pengkaderan Makesta di tingkat ranting, Makesta Raya. Ya. Itu dilaksanakan pada bulan apa? Desember kemarin. Oke, berarti berjalan mulus ya. Iya. Mungkin ada kendala-kendala seperti apa itu bisa diminimalisir. Jadi seperti itu. Kalau pengkaderan di tingkat PAC itu banyak peminatnya ya. Peminatnya sangat banyak. Pesertanya insya Allah Sangat berudak itu nanti. iya. Bisa sampai ratusan ya. Iya. Iya.
Baik rekan dan rekanita, pastinya dalam berorganisasi pasti ada kendala-kendala yang kita alami, bukan? Pasti tentunya. Dan untuk pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan sendiri, mungkin ada kendala-kendala yang harus diselesaikan. Untuk kendalanya di kepengurusan PAC Banyakan itu salah satunya pengurusnya banyak yang hijrah, banyak yang kuliah di luar kota sehingga tidak bisa meneruskan di periode saat ini. Terus ada kendala lain? Dan untuk ada kegiatan seperti rutinan maupun kegiatan-kegiatan yang lain itu kurangnya komunikasi antara PAC dengan Banteng itu juga menyebabkan suatu kendala di PAC. Baik, berbicara tentang harapan PAC Banyakan kepada pelajar NU di Kediri, khususnya di Kecamatan Banyakan, apa nih harapannya? Kalau harapan saya, semoga ke depan IPNU dan IPPNU, pimpinan anak cabang Kecamatan Banyakan itu semua rantingnya terbentuk. 26 ranting terbentuk dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan. Mungkin harapan dari rekan Abi? Harapan saya untuk rekan-rekan IPNU IPPNU di Kabupaten Kediri tentunya ya, IPNU IPPNU ini adalah organisasi terbesar di Indonesia tentunya. Kalau kita bisa berproses dalam suatu organisasi ini, kita akan benar-benar menjadi orang yang bermanfaat oleh semua masyarakat. Maka dari itu saya harapkan untuk rekan dan rekanita IPNU IPPNU se-Kabupaten Kediri agar lebih bersungguh-sungguh, lebih semangat dalam berproses di IPNU dan IPPNU. Baik, lebih semangat berproses di dalam IPNU dan IPPNU. Baik, untuk yang terakhir kalinya adalah pesan rekan dan rekanita untuk teman-teman agar termotivasi untuk berorganisasi khususnya di IPNU IPPNU. Bisa dari rekan Nita Ina. Pesan saya untuk seluruh kader IPNU dan IPPNU, jangan sia-siakan masa muda kalian. Manfaatkanlah waktu mudamu untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti halnya mengikuti organisasi IPNU dan IPPNU. Karena di IPNU dan IPPNU selain kita mendapatkan barokahnya para kiai, kita juga banyak belajar dan mendapatkan ilmu. Pesan terakhir saya mengutip pesan dari kiai kita Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bahwasanya beliau berkata, segeralah memanfaatkan masa mudamu untuk terus belajar dan mendapatkan ilmu tanpa terpengaruh oleh rayuan menunda-nunda dan angan-angan yang panjang. Karena setiap detik waktu yang terlewat dari umurmu tidak akan pernah terulang kembali. Jangan sia-siakan masa muda, marilah kita isi dengan kegiatan positif dan jangan menunda-nunda waktu. Mungkin ada harapan atau pesan yang memotivasi dari rekan Abi. Pesan saya untuk para pemuda khususnya teman-teman yang berada di Kabupaten Kediri yang belum mengikuti IPNU dan IPPNU ini, bagi kalian yang tidak meneruskan ke jenjang perkuliahan maupun jenjang sekolah, bukan berarti kalian berhenti dari situ untuk belajar. Tentunya di IPNU dan IPPNU ini bisa mempelajari semua matkul yang ada di kampus dan di sekolah. Kalau kita di kampus itu kita mampu dan pintar hanya dalam fakultatif. Nah, kalau di IPNU ini, di IPNU dan IPPNU ini kita bisa segalanya. Karena IPNU dan IPPNU ini tidak hanya belajar tentang tarbiyah dan syariah, tapi juga ekonomi pun kita untuk belajar. Tapi untuk ekonomi pun kita juga mempelajari. Maka dari itu untuk teman-teman se-Kabupaten Kediri tentunya, mari untuk bergabung di IPNU dan IPPNU ini. Walaupun di IPNU dan IPPNU ini hanya ada satu pemimpin, tapi jiwa-jiwa pemimpin harus dimiliki oleh semua anggota dan pengurus. Itu pesan saya. Jadi belajar di IPNU
sangat banyak hal yang dapat kita pelajari. Bukan hanya di hard skill, tapi juga life skill dan juga di IPNU bukan hanya hard skill saja yang dipelajari, tetapi banyak hal yang dapat kita ambil di dalamnya, terutama life skill dan soft skill. Itu tadi perbincangan hangat kita bersama narasumber-narasumber yang hebat. Terima kasih bagi narasumber yang meluangkan waktunya untuk memotivasi kita semuanya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi pelajar NU di Kabupaten Kediri. Baik, saya Silvi Nuryana sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami pamit undur diri. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.